Outliers, breaking barriers, shaping tomorrow. Hari ini kita mau bahas sesuatu tentang kekayaan dan kesuksesan finansial. Biasanya kesuksesan finansial itu kalau kata motivator harus kita capai dengan kerja keras, kreativitas, ketekunan, disiplin. Hari ini kita bicara sesuatu yang sedikit berbeda, tapi sedihnya faktanya memang begitu. Next slide. Faktanya, orang yang terlahir kaya, kemungkinan besar secara statistik memang tetap kaya, dan yang terlahir miskin secara statistik tetap miskin. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah, yang membuat orang miskin tetap miskin adalah karena terlalu termotivasi. Coba bayangkan, bagaimana mungkin satu-satunya hal yang dimiliki sama orang miskin itu motivasi. Tapi itu satu-satunya juga yang bikin mereka paling sulit untuk benar-benar menjadi kaya. Rata-rata orang yang tidak punya uang datang ke seminar motivasi berharap pulang punya semangat buat mencari kekayaan. Kalau teman-teman pernah baca Atomic Habit, ternyata sederhananya kalau kita mau membentuk satu kebiasaan, perlu konsistensi terhadap hal kecil terus-menerus. Musuhnya konsistensi terhadap hal kecil secara terus-menerus adalah motivasi yang gila-gilaan. Kalau kita punya motivasi yang gila-gilaan, maka motivasi itu bikin kita ngelakuin hal besar sekaligus, tapi nggak konsisten dan terus-menerus. Bikin efek yoyo. Kenapa efek yoyo? Contoh. Ini contoh. Orang mau kurus. Dia datang ke seminar motivasi kurus. Dijelasin tentang kenapa harus kurus, gimana caranya jadi kurus, kalau kurus dan segala macam. Pulang, dia langsung berkomitmen untuk berubah. Dulunya dia makan beef burger, ayam goreng, kentang goreng. Dia ganti semuanya. Dia makan salad, selada, olahraga sehari treadmill 1 jam. Habis itu push up 100 kali, habis itu sit up, habis itu gak pernah ngemil, gak pernah makan terlalu banyak. Irit makannya biasanya 1 piring, ini cuma 1/4. Nasinya biasanya 3 centong, ini cuma tinggal 1 sendok. Dia bisa ngelakuin itu 1 hari, seminggu, sebulan, habis itu balik lagi. Karena dia muak sama semua tentang kurus. Orang yang jahat, tidak beragama, tidak serius menjalankan nilai-nilai agama, hidup sembarangan, 1 hari mau bertobat. Dia tinggalin semua hal yang duniawi, masuk ke hal yang religius. Sehari dia baca kitab suci agamanya berpuluh-puluh halaman. Dia ngelakuin semua hal religius yang bisa dilakuin. Dia puasa, dia baca kitab, baca mantra, baca doa, semua dia lakuin. Seminggu bisa, sebulan bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan setelah itu, dia balik lebih ekstrim lagi jahatnya. Karena dia muak. Ternyata motivasi itu bisa jadi musuh yang sangat besar untuk membangun mentalitas. Next slide. Mentalitas itu adalah apa yang diwariskan orang tua kaya kepada anak kaya. Nih, slide itu kan kata-kata. Anggap aja saya ini slide. Fokusnya ke tengah aja gak apa-apa. Teman-teman pikirin. Orang kaya, betul rata-rata anaknya tetap kaya. Tadi di slide sebelum ini
ada pembuktian sedikit abstraksi dari jurnalnya Raj Chetty dari Stanford dan Stephen Kalpa dan teman-teman. Kita masuk ke hal yang esensialnya aja. Yang esensial adalah anak orang kaya rata-rata jadi kaya kenapa? Kalau kita ngomong anak orang kaya rata-rata jadi kaya, kita biasanya nggak mau lanjutin obrolannya lagi karena kita bilang ya iyalah, namanya juga anak orang kaya, ya pantas aja dia kaya. Nah kendalanya adalah anak orang kaya jadi kaya nggak sesederhana karena papanya ngasih dia bisnis buat diterusin. Tapi yang dikasih adalah mentalitas waktu ngobrol di meja makan. Didikan waktu dia masih kecil. Jadi yang bikin anaknya jadi kaya punya mentalitas orang yang bermimpi besar karena papanya nggak pernah batasin mimpinya. Papanya nggak pernah bilang kalau kamu nggak jadi dokter ya jadi PNS. Papanya nggak ngomong gitu. Papanya nggak bilang udah yang penting tuh cari yang aman-aman aja. Kamu kalau lulus cari gaji 2 digit, nikah, punya anak, beli rumah, nggak apa-apa. Waktu anaknya belum punya uang yang cukup buat beli rumah, papa mamanya nggak bilang, nggak malu sama tetangga, ya KPR atuh, ya 25 tahun, 30 tahun juga nggak apa-apa, yang penting kebeli rumah. Papa mamanya nggak bilang, daripada duit buat modal usaha bisnis nggak jelas, mendingan cicil mobil, biar dapat pasangan hidup lebih gampang. Jadi mentalitas itulah yang ada di obrolan meja makan itu yang mayoritas mempengaruhi anaknya jadi maju karena orang tuanya nggak nanemin pola pikir yang salah. Nextnya, menariknya ilmu pengetahuan dan mentalitas itu 2 hal yang sangat berbeda dan 2 hal yang sepertinya mirip tapi paling signifikannya di sini. Ini contoh. Siapa sih yang tidak tahu cara menjadi kurus? Orang gemuk mana yang tidak tahu cara menjadi kurus? Semua tahu jaga makan yang seimbang gizinya, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Apalagi? Selama pola makannya bergizi seimbang, olahraganya teratur, kardio, angkat beban, istirahat cukup, pasti kurus. Siapa yang gak tahu rahasianya jadi kaya, sukses finansial? Kita kalau baca buku, semuanya mulet-mulet, muter-muter di situ-situ lagi aja. Misalnya, berinvestasilah di beberapa sektor sekaligus atau diversifikasi. Bekerjalah secara kreatif, menjadilah berbeda. Semua rahasia sukses itu gak ada yang rahasia. Itulah permasalahan dari kesuksesan finansial. Karena sekalipun orang yang sukses, kaya raya, konglomerat, terkaya ke-10 di dunia berdiri di sini, dia bakal ngomong hal yang sama bukan karena dia bohong. Dia gak lagi nutup-nutupin, sebenarnya rahasianya sih saya minum air abu. Enggak. Memang rahasianya gak ada. Dia mau bilang apa? Paling banter, saya suka baca buku. Kita tahu lah, kebanyakan orang sukses suka baca buku. Sebulan bisa baca 2 buku. Kebanyakan orang sukses belajar kecerdasan finansial dari kecil. Kebanyakan orang sukses mengerti tentang bisnis model, belajar tentang delegasi, pintar bernegosiasi, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, punya visi yang jelas dan segala macamnya. Kita semua tahu permasalahannya adalah kita gak punya mentalitasnya. Yang bikin atlet push up 100 kali capek tapi dia tetap push up. Sama yang bikin kita push up 10 kali abis capek kita makan burger adalah mentalitasnya bukan pengetahuannya. Dan yang sulit dari mentalitas adalah mentalitas bukan sesuatu yang bisa ditransfer lewat kata-kata atau bisa di-download di gadget. Mentalitas itu lewat hal-hal yang sangat simple. Didikan orang tua dan kebiasaan orang tua. Gimana cara ngajarin anak baca buku sebulan 2 buku? Papa mamanya aja setahun belum tentu habis 1. Anak-anak orang kaya yang baca buku setiap hari atau belajar investasi, dia bangun pagi ngelihat papanya baca buku sambil ngopi. Dia gak ngelihat papanya nonton TikTok hahaha. Nah kalau dia lihat papanya nonton TikTok hahaha terus papanya bilang, nah papa lihat dari TikTok kalau kamu mau sukses baca buku. Ih mantap.
Kamu harus jaga kesehatan, jangan ngerokok kayak papa. Papanya ngomong sambil sebat. Ngerokok gak salah. Tapi hanya memberitahu orang merokok membunuhmu. Terus kasih gambar kalau ngerokok tenggorokan bisa bolong aja, orang tetap ngerokok. Kurang apa? Udah gak boleh marketing, pajaknya 60%. Tahu gak bisnis rokok pajaknya tuh 60%. Tapi tetap aja orang ngerokok. Yang masalah tuh di mana sih? Apakah tidak tahu kalau merokok itu membunuhnya? Yang masalah adalah mentalitas itu susah. Karena mentalitas itu tentang kebiasaan. Nah, ngebangun kebiasaan musuh paling besarnya adalah motivasi. Karena semakin dia termotivasi, dia semakin ekstrim melakukannya. Next slide. Jadi, untuk membentuk mentalitas dan kebiasaan, makanya di talks hari ini saya dapat brief tentang bagaimana menyesuaikan budaya, mindset, timing untuk punya psikologis atau mentalitas yang sehat dalam memperoleh kesuksesan finansial. Saya punya 8 saudara. Papa mama tuh pisah waktu saya usia 3 tahun. Saya punya 8 saudara. Christian, Bella, Jensen, Evan, Albert, Gilbert, Agnes, sama saya. Jadi 8 bersaudara, punya adik 7. Papa mama saya pisah, papa saya dokter umum, tapi saya tinggal sama mama. Tinggal sama 4 adik. Mama ini tukang kue bolu tape. Kalau ditanya omset, revenue dan segala macam, buset. Tukang kue bolu tape itu paling pemasukannya 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulan. Saya nggak ada mentalitas dan nggak pernah ngerti. Bahkan nggak pernah bermimpi jadi triliuner, kayaknya itu konyol. Pertama kali saya punya sedikit mimpi itu pas ketemu papa waktu SMP. Waktu SD saya pikir papa saya tuh antara udah meninggal atau di penjara. Mama gak pernah cerita. Pas SMP ketemu, hal pertama yang harus dilakukan adalah peluk papa. Wah, itu adalah momen paling awkward dalam hidup saya. Kalau kita introvert ketemu laki-laki dewasa terus kita disuruh peluk, walaupun mukanya mirip dan katanya itu papa kita kan tetap awkward. Disuruh peluk. Kita rangkul terus kita gitu tepok-tepok aja. Nah, tapi di situ papa saya ngomong banyak lah. Saya nggak terlalu ingat ilmunya apa, knowledge-nya apa, pengetahuan apa yang saya dapat, tapi kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, nilai rata-rata raport saya itu 56, 56, 56, 56. SMP 1, saya ranking 1 langsung. Semenjak ketemu Bapak. Sebenarnya, menurut saya pribadi, karena waktu saya ngobrol itu, yang kebuka banyak itu adalah mentalitasnya. Yang saya lihat, oh ternyata kalau orang yang punya lebih banyak uang, punya lebih banyak kebebasan ya. Oh ternyata hidup itu enggak setiap Rabu harus makan Indomie. Kamisnya martabak Indomie. Jumatnya Indomie kuah digoreng. Biar kreatif dan gak bosen Indomie diapain aja. Ternyata kalau punya uang lebih banyak kita bisa makan yang lebih sehat. Ternyata kalau mau hidup sehat, kalau gak punya duit kagak bisa. Ngomong tentang kesehatan, terus kalau gak punya duit mau beli apa? Ujung-ujungnya belinya Indomie. Ya gak ada masalah makan Indomie, tapi kalau setiap hari kan masalah juga. Jadi dari situ yang saya tangkap adalah, next slide. Menurut saya untuk seseorang yang tidak terlahir dengan fasilitas, privilege dan mentalitas dari orang tua kaya, kita harus cari cara sendiri. Jadi cara saya adalah, saya pakai satu trik. Gimana caranya saya bisa ngobrol sama sebanyak-banyaknya orang-orang kaya dan dapat mentalitas mereka, orang-orang yang sukses di bidangnya. Gimana caranya saya bisa ngobrol sama mereka kalau saya bukan siapa-siapa? Caranya adalah saya pakai teknik sederhana. Saya datengin media bisnis yang paling gede namanya Finvolk di bawah Volk Group, mereka sudah IPO. So, mereka datengin Jordan Belfort ke Indonesia tahun 2023. Terus saya bilang, mau gak? Kalian kan gak punya podcast. Saya bikinin podcast. Nanti saya undang Chelsea Islan, Prilly Latukonsina, Timothy Ronald, Raymond Chin, CEO Bluebird lah, Lion Parcel. Pokoknya orang-orang kaya deh. Saya undang-undangin buat nge-share insight gratis. Kalian mau gak? Ya pasti mau lah. Saya datengin tokoh-tokoh pebisnis. Pak, saya bekerja sama dengan Finvolk. Kita media bisnis terbesar di Indonesia, mau gak kita liput dan kita bikin podcast? Ya maulah. Personal branding, jadilah podcastnya. Ada semua pembicara yang tadi saya sebut tuh masuk ke situ. Habis itu saya
tanpa modal apapun, hanya konekin doang, dapat popularitas dari mereka-mereka ini. Mereka bikinin saya show, saya nggak usah keluar uang. Mereka yang keluar uang, sewa studio, bikin semua tim kru, saya ngundang orang gampang. Habis itu pas ngobrol, yang saya dapat, saya mau tahu mentalitas dia. Kalau ilmu buku, kita tuh bisa baca setiap hari di buku. Tapi ilmunya gak bakal lari dari semua yang saya ngomongin. Keterampilan komunikasi, empati, delegasi, bagaimana menetapkan orang yang tepat di tempat yang tepat, dan segala macam. Prioritas lah, fokus, manajemen energi, dan semuanya. Tapi yang saya dapat adalah ternyata orang-orang dengan mentalitas yang luar biasa dan dia sukses secara finansial, apa sih yang ngebedain? Hal simpelnya adalah setiap kali saya ngobrol sama mereka, saya seperti nge-highlight buku catatan saya di otak. Semua yang kita baca di buku itu benar. Semua yang dosen bisnis ngomongin itu benar. Kita kan suka bilang, dosen bisnis dia aja ngebisnisnya kagak gede, ngapain jadi dosen bisnis? Yang bisnisnya gede kagak mau jadi dosen, ngapain yang punya bisnis jadi dosen? Coba suruh Elon Musk jadi dosen. Enggak gitu kan caranya. Yang dosen bisnis ngomongin itu adalah hasil riset yang benar-benar terjadi. Tapi waktu kita ngobrol sama pebisnis, yang dia kasih itu mentalitasnya. Gimana ngejelasin mentalitas ya? Ngejelasin mentalitas itu kayak ngejelasin betapa dinginnya es batu. Gimana jelasinnya ya? Pokoknya dingin. Mentalitas itu seperti, kita tuh ngelihat kok bisa ya? Dia sukses. Ternyata pola pikir dia sederhana. Oh begitu ya? Oh ternyata cara pikir dia gitu ya? Nah mentalitas ini susah dijelasin kalau kita baca buku, tapi kalau kita ngobrol langsung sama orangnya kita bisa dapat. Jadi menurut saya, kalau kita tidak lahir dengan privilege, hal paling penting buat kita lakuin supaya kita maju, bukan baca buku, walaupun itu penting. Bukan ikut seminar motivasi, walaupun itu penting. Bukan masuk ke universitas bisnis ternama, walaupun itu penting. Tapi menurut saya, perbanyak akses atau lingkungan di sekitar kita, yang sudah mencapai tempat situ duluan, sudah sukses finansial duluan, kita kumpul sama mereka, dengerin mereka, nanti mentalitasnya itu ketularan lewat pola pikir mereka. Sampai di situ aja, semoga insight-nya membantu kita semua, terima kasih.